Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters fasik ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kan kawan ya, tetap secangkir kopi dong ya kan, harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Atau mungkin cuacanya ndak mendukung gitu untuk secangkir kopi, ya kalian bisa nyerang es teh juga gitu kan. Asik, mantap. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman ya, kita nggak usah terlalu banyak drama-dramaan lah ya. Oke, kita langsung to the point saja dan kita langsung menuju ke apa ya? Requestan daripada teman-teman semua lah ya, karena di sini banyak sekali requestan dari para teman-teman semua. Bang, tolong bahasin updatean Bitget Price. Apakah dia akan junam terus sampai Palung Maria atau ada prospek atau potensi ya, walaupun dia naiknya nggak ke 1 rupiah tapi potensi kill zero gitu kan. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi ada kabar bagusnya dan ada bad newsnya. Oke, kalian mau denger yang mana dulu nih ya? Oke, kita ke kabar bagusnya dulu sebelum kita ke bad newsnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, teman-teman, kita lihat dulu ke mana ya? Ke data daripada si Bryce ini dulu ya. Jadi untuk Bryce ini, teman-teman, dia memiliki 7 0 di belakang koma dengan kepala 6 ya. Kalau untuk kill 1 0 sih masih ada kemungkinan besar dia bisa, bro. Ya, dia bisa. Nah, oke, di sini kalau kita lihat sebenarnya Bryce ini sangat-sangat mudah ya, sangat-sangat mudah untuk dipom-pom, teman-teman. Kenapa? Karena market cap-nya masih kecil. Market cap Bryce itu di bawah 30 juta, sekitar 25 jutaan. Jadi ada dana masuk ya mungkin 1 juta US dollar atau ya 1 sampai 10 juta US dollar, bro ya. Itu pasti market cap-nya akan meledak, bro ya, dan di situ akan ada kenaikan harga jika ada wells yang mau masuk ke dalam Bryce. Sayang sekali Bryce ini teman-teman ya udah mendapat citra yang buruk dari komunitasnya juga gitu kan. Ya tentunya di sini akan menjadi berat lah Wells untuk masuk. Tapi walaupun mendapatkan citra buruk ya, dia masih konsisten, masih bertahan gitu ya kan untuk mempertahankan proyeknya, dan ada beberapa perkembangan juga kita bahas ya. Oke, di sini ada updatean terbaru dari Bryce ya. Sementara yang lain meneriakkan penskalaan layer 2. Oke, Bitget ya. Diam-diam mengintegrasikan token, protokol dan penggunaan di berbagai vertikal. Ini bukan sekedar blockchain, ini adalah ekonomi. Oke, jadi di sini sebenarnya perkembangan daripada Bryce bagus, cuman citra developernya yang dianggap komunitasnya buruk karena kurang konsisten aja. Coba dari awal Bryce ini konsisten ya, timnya konsisten, pasti Bryce ini harganya udah mahal, bro ya. Mengingat Bryce ini juga memiliki blockchainnya tersendiri, tapi yang disayangkan kenapa ketika ada mekanisme swap seperti ini ya, contohnya dari USDT Ethereum dia harus ke Bryce-nya BSC. Kenapa nggak menggunakan jaringannya sendiri gitu kan? Ya kenapa nggak gunain jaringan sendiri? Kenapa harus ke BSC walaupun memang Bryce ini terlahir di BSC. Nah, di sini ada mainnetnya Bryce juga ternyata ya. Jadi ada dua pilihan, sorry ya. Ada dua pilihan, ada mainnetnya Bryce dan ada mainnetnya BSC gitu teman-teman ya. Oke. Dan berikutnya teman-teman, Bryce ini sedang ngepom-pom daripada exchange-nya ya teman-teman. Bryce ini sedang nge-up exchange-nya. Cuman ya di sini teman-teman untuk tampilan exchange-nya Bryce ya, bukannya saya mau menghujat atau bagaimana, enggak, tapi kita bicara sesuai fakta dan data ya. Untuk exchange-nya Bryce memang dari segi UI-nya teman-teman ya, atau UI-nya ya, itu masih kalah telak dengan exchange-nya si apa itu namanya ya, aku lupa, Groove ya, Groove token, bro ya, masih kalah telak dari Groove token. Padahal kalau kita lihat ya antara Groove token dengan Bryce, itulah melahirkan exchange itu lebih dulu Bryce, cuman UI daripada Bryce masih ketinggalan jauh ya. Jadi dia harus bisa ngembangin tampilan yang jauh lebih efisien, yang jauh lebih bagus ya, untuk bersaing dengan kompetitornya. Tapi di sini Bryce udah mulai bagus ya, dia mau apa ya, fokus gitu terhadap exchange-nya, dan semoga saja exchange-nya ini bisa berkembang ya, bisa berkembang walaupun ada ketelatan gitu. Oke. Ini kabar bagusnya ya, Bryce ini mulai aktif gitu kan untuk ngembangin produknya. Kalau dulu kan produknya
launching udah ditinggalin. Kalau kali ini teman-teman kayaknya Bryce ini sedang fokus untuk ngembangin exchange-nya gitu ya. Dan kali ini kabar buruknya teman-teman dari exchange lokal yaitu Indodax, di mana Indodax itu akan ngedelisting ya, mendelisting beberapa altcoin teman-teman, termasuk ada Combo, ada Lina, BTC, PLCU, DET, Shield, Bryce, and Unique. Nah, Bryce masuk dalam kategori delisting di Indodax bro ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih Bryce itu di delisting di Indodax ya? Ini secara simpelnya teman-teman ya, Bryce ini kemungkinan besar dari segi volume itu sangat kecil ya, sangat kecil. Mungkin batas maksimum atau batas ketentuan yang ditentukan oleh Indodax, Bryce ini nggak bisa masuk ke kategori tersebut teman-teman, seperti itu ya. Jadi mau nggak mau ya Indodax harus ngedelisting, atau ada pemicu lain ya, kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang masih hold Bryce ini di dalam Indodax ya, saya kira banyak lah ya dari beberapa teman-teman yang masih memiliki token Bryce di Indodax. Segera kalian pindahkan bro ya, segera kalian pindahkan sebelum batas waktunya habis. Oke, jadi kapan dia akan dilakukan delisting? Nah, delisting daripada Bryce itu akan dimulai pada tanggal 8 Mei 2025 ya. Jadi masih ada beberapa waktu teman-teman ya. Sebelum delisting itu terjadi, kalian masih bisa memindahkan. Nah, apakah setelah delisting nggak bisa dipindahkan bang? Masih bisa. Setelah delisting masih bisa di withdraw bro, cuman nggak bisa dijual di situ. Kalian hanya bisa mengirim ke exchange yang masih ada si Bryce, contohnya ya kayak Max Global, Gate.io ya, atau exchange luar lah ya, itu masih ada Bryce, kalian bisa pindahkan ke situ. Oke ya. Nah, jadi secara real, secara valid Bryce akan terdelisting ya. Nah, bukannya dia listing ke exchange ya, malah dia mengurangi exchange bro ya. Sayang sekali dulu Bryce ini sebenarnya sangat positif dengan beberapa proyek yang cukup menarik ya. Saya sempat wah, potensi nih bisa ke Rp1 ya, bisa bersaing dengan Shiba Inu dan sebagainya waktu itu ya. Waktu pertama kali dia ngeluarin DEX-nya ya, seperti PancakeSwap kayak gitulah, itu sempat mendapat julukan adalah DEX-nya si Bryce ini ya, itu akan menjadi apa ya, bisa dikalahkan PancakeSwap killer ya, PancakeSwap killer atau ya pembunuh PancakeSwap ya, karena tampilannya sangat elegan, sangat bagus dan mudah digunakan dan ringan. Cuman ya ambles juga sampai Palung Maria kan, seperti itu bro ya. Terus kalau dia memang benar-benar serius dengan mobil listriknya, mungkin ini akan menjadi salah satu utilitas yang cukup mantap jiwa ya untuk Bryce. Kenapa? Karena kalau ingin membeli mobilnya bisa menggunakan token Bryce gitu kan. Oke, cuman ya sampai saat ini kabarnya nggak ada lagi ya. Terus beberapa waktu yang lalu kalau kalian lihat tweetan daripada Bryce tentang mekanisme burning, ya mungkin akan ada skala pembakaran besar tiba-tiba dihapus lagi ya. Di situ membuat komunitasnya ya rancu juga, kecewa juga gitu ya. Nah, dari beberapa teman-teman juga bertanya, "Bang, apakah masih enak untuk di hold?" Saya kira teman-teman masih sangkut kan di Bryce, Bro ya. Masih sangkut kan, lebih baik di hold dulu ya sampai benar-benar Bryce ini naik. Sampai benar-benar Bryce ini naik. Apakah Bryce masih ada potensi untuk naik? Saya kira masih ada, Bro ya. Kalau untuk naik kill 1-0 masih bisa bro, masih bisa. Oke, jadi selalu aja kita lihat prospek market seperti apa. Kalau marketnya bullish terus, saya kira teman-teman ya Bryce bisa kill 0 ya. Cuman untuk informasi saat ini memang bad news, ada penghapusan atau delisting daripada Bryce ya. Cuman harapan kita adalah semoga Bryce ini segera listing ke tier 1 gitu aja. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat.